Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun akan membahas terkait perhitungan volume tampungan air hujan dengan menggunakan Excel pada bagian analisa perhitungan debit banjir part 1. Oke, jadi sebelumnya disclaimer dapat dibaca terlebih dahulu. Oke, oke, setelah itu jadi gini, pada kali ini kan kita akan membahas terkait ini ya. Sebenarnya pada judul utamanya itu adalah perhitungan debit banjir. Tapi dari debit banjir itu ada beberapa perhitungan yang kita butuhkan terlebih dahulu untuk mendapatkan atau untuk menyelesaikan perhitungan tersebut. Salah satu sebenarnya secara urutannya itu kayak gini. Pertama, kita lakukan terhadap analisis frekuensi curah hujan, lalu intensitas curah hujan, lalu perhitungan volume tampungan air hujan, perhitungan waktu konsentrasi, perhitungan debit banjir, lalu dari debit banjir ini dapat kita gunakan dalam melakukan perhitungan dimensi saluran drainase. Jadi dimensi saluran ini yang kita mau gunakan seperti apa? Apa namanya? Ukuran-ukuran dari dimensi salurannya. Kayak gitu. Nah, jadi pada bagian ini kita akan membahas terkait volume tampungan air hujan. Untuk yang apa namanya, untuk analisis frekuensi curah hujan dan intensitas curah hujan sebelumnya kan sudah kita bahas ya pada bagian judulnya sendiri. Jadi teman-teman yang ingin ngikutin dalam perhitungannya itu bisa lihat di playlistnya, nanti saya masukin ke dalam playlistnya. Jadi nanti bisa tinggal lihat di apa namanya, di deskripsinya nanti saya tautkan apa playlistnya untuk mengikuti untuk tahu dalam melakukan perhitungan frekuensi curah hujan dan intensitas curah hujan. Oke, jadi dalam perhitungan debit banjir ini kita ini tentukan dulu dalam kondisi perencanaannya. Oke, ini dapat dilihat data perencanaannya itu sebagai berikut. Luas proyeksi penampang bangunan terhadap bidang horizontal atau luas perencanaan itu kurang lebih ukurannya itu 80 hektar. Nah, ini dalam meter perseginya itu jadinya 800.000. Ini kita kalikan 10.000 ya. Jadi 1 hektar itu kan 10.000 meter persegi. Nah, panjang salurannya ini apa namanya? Ini nanti bakal kita masukkan ke dalam perhitungan waktu konsentrasi. Jadi terhadap saluran drainase yang akan kita bangun itu panjang salurannya itu berapa secara total. Nah, nanti untuk data curah hujannya kita gunakan yang data curah harian maksimum selama 19 tahun, yaitu pada 1992 sampai dengan ini salah. Ini sampai dengan 2010. Nah, ini untuk data curah hujannya dari 1992 sampai 2010 kayak gitu. Oke, di sini untuk area tutupannya ini jadi ini kita bagi dalam das 80 hektar ini ada apa aja sih? Kurang lebih kan kayak gitu ya. Nah, ini udah jadi dalam meter persegi ya. Jadi ada luas atap bangunan, jadi ada bangunannya itu secara luas atapnya itu secara 300.000 meter persegi. Terus habis itu jalannya itu ada 240 meter persegi, terus tamannya itu ada 260 persegi. Secara total itu ada 800.000 meter persegi, kayak gitu. Nah, habis itu setelah itu kita pertama kan kita lakukan pengolahan terhadap data curah hujan ya. Nah, di sini kita udah dapat frekuensi curah hujannya. Di sini kita gunakan yang Gumbel dalam analisa distribusi frekuensinya. Lalu setelah itu kita dalam analisa distribusi Gumbel ini kita jadikan intensitas hujannya. Nah, sini juga udah kita hitung ya. Jadi selama periode ulang 2, 5, 10, 25, 50, dan 100 tahun terhadap perhitungan frekuensi curah hujannya. Nah, di sini kita masuk ke dalam perhitungan volume penampungan air hujan. Oke, jadi apa sih volume tampungan air hujan? Nah, jadi merupakan limpasan air hujan dari atap bangunan akan ditampung dengan penampungan air hujan untuk mengurangi debit limpasan air hujan. Volume yang digunakan dalam penampungan air hujan merupakan volume wajib yang harus dikelola. Perhitungan untuk volume penampungan air hujan dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PUPR), Menteri Pekerjaan Umum (PU)
RI nomor 11 PRT M 2014 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya sebagai berikut. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan V sama dengan 0,855 dikali C tadah dikali A tadah dikali TH. Nah, di mana V itu merupakan volume tampungan air hujannya. Kedua C tadah itu adalah koefisien limpasan penampang bangunan. Ketiga itu A tadah atau adalah luas proyeksi penampang bangunan terhadap bidang horizontal dalam meter persegi. Nah, TH ini adalah tinggi hujan. Jadi sebenarnya volume tampungan air hujan ini nggak secara langsung berpengaruh ya terhadap perhitungan debit banjir ya, sebenarnya nggak terlalu terpengaruh. Jadi ini biasanya kalau kita misalkan contohnya pengen bikin kolam retensi atau polder, jadi terhadap terhadap volume tampungan yang kita ingin buat itu terhadap misalkan kolam retensinya apakah cukup kayak gitu. Misalkan ini asumsi aja dulu ya. Misalkan berdasarkan volume tampungan air hujannya itu yang kita dapatin itu sebesar 2000 meter kubik. Nah, jadi kan secara 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 apa namanya? Secara rasionalnya itu kita kan harus membuat berarti kolam retensinya misalkan dengan panjangnya 2250 dikali 25 dikali 10 untuk panjangnya dan untuk panjang lebarnya dikali mungkin kedalamannya eh, nggak mungkin ini yang gede banget ya kalau kedalamannya 10 meter ya. Oke, kita mainin di kedalamannya 3 meter berarti panjangnya kita gedein. Misalkan panjangnya jadi 50, lebarnya juga 30. Ini kegedean. Nah, kayak gitu. Misalkan ini jadi uji kolam retensinya itu dapat menampung volume tampungan air hujannya yang 4.500 2000 meter kubik tersebut terhadap tampungan air hujannya, terhadap limpasan permukaannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini di dalam perhitungannya kayak gini. Untuk menghitung volume tampungan air hujan. Jadi, oke. Oke, jadi pertama area tutupannya. Ini yang tabel sebelumnya ya. Ini jadi kan ada area tutupan, luas atap bangunan, jalan, taman, lalu luasnya ini berapa ya, kayak gitu. Nah, di sini untuk mendapatkan C-nya ini adalah koefisien limpasan penampang bangunan menggunakan yang SNI Perencanaan Sistem Drainase Jalan 2006. Nah, luas atap bangunan itu berdasarkan bangunan ini kan jatuhnya itu anggap aja kita ini asumsi loknya di daerah perkotaan. Di sini ada asumsi ya. Jadi untuk luas atap bangunan lokasinya ini di daerah perkotaan. Jalannya itu kita menggunakan jalan beton. Nah, habis itu jadi untuk tadahnya ini untuk luas atap bangunannya ini daerah perkotaan kita pakai 0,7. Nah, lalu untuk jalannya itu karena jalan beton ini kita juga pakai 0,7. Nah, untuk tamannya ini ada 0,2 untuk koefisiennya, kayak gitu. Nah, untuk TH atau tinggi hujannya, ini sebenarnya kita menggunakan ini jadi dari peraturan PU juga. Jadi untuk catchment areanya berdasarkan di apa namanya kurang dari 10, 10 sampai 100, 100 sampai 500 dan lebih dari 500 hektar ini ada ketentuannya berdasarkan tipologi kota. Kotanya itu termasuk kota metropolitan, kota besar atau kota sedang atau kecil. Jadi di sini kan kita gunakan terhadap kota metropolitan. Nah, untuk luas dasnya itu adalah 80 hektar ya. Tadi kan kita luas dasnya ini 800.000 meter persegi atau 80 hektar. Nah, ini kan sebenarnya dalam perhitungan catchment areanya itu kala ulang yang bisa kita itu dapat menggunakan kala ulangnya itu 2 sampai 5 tahun. Tapi di sini dalam perencanaan ini saya gunakan untuk kala ulangnya 10 tahun terhadap tinggi hujannya. Jadi itu tinggal di sini juga jangan lupa karena tinggi hujan itu satuannya adalah milimeter, ya kan biasanya kan tinggi hujan itu kan satuannya milimeter. Nah, ini berarti untuk tinggi hujan di sini kita bagi 1000 biar jadi meter. Sorry ini salah ambil.
10 tahun. Kayak gitu. Ini kita bagi 1000. Juga sama berarti. Ini keseluruhan semuanya sama. Sorry, ini gini aja langsung. Nah, ini Nah, ini kurang lebih untuk tinggi hujannya dalam meter berikut. Nah, jadi oke, jadi untuk perhitungannya kan gunain ini ya, yang 0,855 dikali C tadah dikali A tadah dikali TH. Nah, ini oh iya ini juga sorry nih. Ini kayaknya kegedean ya 80 hektar. Kita asumsinya nggak usah gede-gede lah. Biar apa namanya? Nanti perhitungan drainasenya juga kita jadi kayak daerah aliran sungainya juga nggak terlalu gede. Kita buatnya 8 hektar ya. Jadinya 8 hektar. Oke, ini tuh masih salah. Ini harusnya berarti 30.000. Nah, gini. Jadi untuk volumenya itu ini udah bener ya. Ini udah jadi 8 hektar udah sesuai. Nah, jadi terhadap perhitungan itu berarti eh, ini sama dengan 0,855 dikalikan C tadah dikalikan luasnya A tadah dikalikan curah hujannya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kan hasilnya ini total itu adalah total volume meter kubik. Nah, total volumenya itu tinggal kita tarik aja. Oke. Ini kita sum. Nah, untuk total volume tampungannya itu sama dengan 6.849,711 meter kubik. Nah, jadi kurang lebih nantinya misalkan dalam mungkin nanti ada penambahan ya. Ini kan udah perhitungan dimensi saluran aja ya. Jadi mungkin nanti nomor 7-nya ini perhitungan terhadap eh, perencanaan kolam retensi atau polder kayak gitu. Jadi kurang lebih dengan apa namanya dengan luas das sebesar 8 hektar, lalu dengan curah hujan yang asumsinya itu kita gunakan yang 10 tahun. Oh ya, 10 tahun. Nah, itu kan hasilnya itu volume tampungan yang harus ditampung itu sebesar 6.849,711 meter kubik ini. Nah, jadi nantinya kita harus mendasar terhadap kolam retensi atau polder itu dengan luasan yang lebih besar daripada itu sebagai faktor safety juga kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih untuk perhitungan terhadap volume tampungan air hujan kurang lebih sebagai berikut. Nah, nanti ke depannya akan dilanjutkan terhadap waktu konsentrasi, perhitungan debit banjir, dan perhitungan dimensi saluran drainase. Lalu selanjutnya terhadap perhitungan perencanaan kolam, retensi, atau polder. Kurang lebih demikian dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan terhadap perhitungan volume tampungan air hujan ini atau terhadap hal yang lain juga bisa. Nah, juga misalkan ada yang saya salah sampaikan dalam penyampaian ini, lalu jika ada yang ingin didiskusikan terhadap perhitungan lainnya bisa dapat disampaikan di kolom komentar. Kurang lebihnya demikian. Terima kasih.